Saya Yeye Cahyati, Guru Besar Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Saya akan berbicara tentang precision medicine atau pengobatan presisi. Ya, baik. Jadi baru-baru ini di Indonesia muncul isu baru, seperti baru gitu, terutama istilahnya, yaitu tentang precision medicine atau pengobatan presisi. Isu tersebut disampaikan oleh Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan pada pembukaan seminar internasional yang diselenggarakan oleh Sekolah Farmasi ITB pada tahun 2022, setahun yang lalu. Istilah lainnya dari precision medicine itu sebenarnya bisa ada yang menyebut personalized medicine atau individualized medicine, ya. Nah, kalau mengenai apa yang dimaksud dengan precision medicine sendiri, istilah yang sekarang digulirkan itu merupakan pendekatan medis yang mempertimbangkan faktor individu, termasuk di dalamnya informasi genetik, untuk menentukan pengobatan yang paling efektif dan aman bagi setiap pasien. Istilah lain dari precision medicine tadi sudah saya sebutkan, ada personalized medicine, ada individualist medicine. Salah satu hal yang dominan atau sangat penting yang dilakukan dalam implementasi precision medicine adalah penentuan dosis obat yang tepat untuk individu pasien untuk mencapai kadar obat dalam tubuh yang optimal dalam tubuh pasien tersebut. Jadi setiap individu pasien sebenarnya membutuhkan dosis obat yang spesifik untuk penyembuhan penyakitnya, untuk mendapatkan kadar obat dalam reseptor yang tepat sesuai jenis penyakit dan jenis obat yang digunakannya. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi kadar obat dalam tubuh pasien setelah pemberian suatu dosis obat. Di antaranya adalah faktor genetik, karakteristik fisik atau ukuran tubuh, misalnya berat badan. Makin berat badan seseorang dibutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan kadar yang tepat. Kemudian juga kondisi penyakit tertentu seperti kelainan fungsi ginjal dan fungsi hati. Pasien yang mengalami kelainan fungsi ginjal itu membutuhkan dosis obat yang lebih rendah, ya, untuk mendapatkan kadar yang diharapkan. Dan yang penting lagi adalah tentang antaraksi obat, ya, karena di dalam situasi klinik seorang pasien mungkin akan mendapatkan terapi ya polifarmasi lah disebutnya barangkali, ya, akan mendapatkan beberapa macam obat, dan itu bisa berantaraksi dan akan mempengaruhi kadar obat yang dicapai. Baik, saya tidak akan hanya menjawab di Indonesia, ya, tapi juga apa yang terjadi di dunia internasional, ya. Jadi pertimbangan atau penerapan berbagai faktor yang mempengaruhi kadar obat di dalam tubuh seperti tersebut di atas telah diterapkan untuk pengobatan presisi atau penyesuaian dosis obat pada setiap individu pasien. Misalnya, penerapan faktor karakteristik fisik berat badan pasien. Itu sudah lama, ya, diterapkan. Udah ya mungkin tahun 50, tahun 60-an itu sudah diterapkan.
Kemudian pertimbangan terhadap kondisi ginjal pasien, ya. Jadi dengan melakukan identifikasi atau evaluasi fungsi ginjal pasien, untuk pasien yang mengalami gagal ginjal itu tentu dosis harus diturunkan karena eliminasi obat menjadi turun, ya. Nah, kemudian juga faktor genetik dan lain-lain. Jadi udah diterapkan. Namun kelemahannya masing-masing perhitungannya terpisah tanpa memperhitungkan faktor lain yang berpengaruh atau penerapannya terbatas untuk pasien yang hanya memiliki pengaruh hanya satu faktor. Dan menurut saya itu penerapannya yang tadi itu, karakteristik fisik, karakteristik ginjal, ya genetik, penerapannya kurang presisi. Yang sudah dilakukan misalnya sebagai untuk penerapan faktor genetik di dalam pengobatan presisi ini adalah penyesuaian dosis isoniazid atau INH yang berdasarkan gen NET2 ya pada setiap tubuh pasien. Itu penyesuaian dosisnya itu yang dilakukan umumnya terbatas untuk 3 kelompok saja, bukan sampai ke individu. Jadi yang asetilator lambat, asetilator menengah, dan asetilator cepat, ya. Kemudian penerapan faktor kondisi ginjal untuk penyesuaian dosis obat juga yang dilakukan di rumah sakit sudah lama diterapkan juga, ya, termasuk di beberapa rumah sakit di Indonesia. Namun sekali lagi tanpa memperhitungkan faktor lain secara komprehensif, ya, misalnya bagaimana interaksi obat. Karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi kadar obat dalam tubuh, maka dalam praktek pengobatan akan sulit untuk menentukan dosis obat yang tepat jika penentuan dosis harus dilakukan dengan memperhitungkan masing-masing faktor tadi. Karena belum ada, ya, rumusnya untuk misalnya bagaimana mengintegrasikan pengaruh dari masing-masing faktor tadi. Nah, cara yang paling tepat, cepat, dan mudah menurut saya yang bisa dilaksanakan adalah dengan menggunakan pendekatan farmakokinetik. Jadi, dengan pendekatan farmakokinetik, profil farmakokinetik atau kadar suatu obat dalam tubuh setiap individu pasien yang dihasilkan dalam kondisi pengaruh gabungan setiap faktor tersebut di atas akan diprediksi dengan cara pemberian suatu dosis uji atau tes dos. Ya, jadi mula-mula diberikan suatu dosis uji. Kemudian dosis obat yang sebenarnya yang tepat untuk individu pasien tersebut dihitung menggunakan persamaan atau rumus-rumus farmakokinetik, baik farmakokinetik linier maupun farmakokinetik yang non-linier. Efektivitas atau keberhasilan dosis yang diberikan terus dimonitor, ya, selama proses terapi melalui proses yang namanya therapeutic drug monitoring. Jadi setelah ditetapkan juga tidak lepas, akan selalu dimonitor karena kemungkinan bisa terjadi ada deviasi, ya. Jadi dengan therapeutic drug monitoring itu kadar obat dalam tubuh pasien terus dipantau dan dosis bisa disesuaikan lagi jika terjadi penyimpangan atau dosis yang diberikan belum tepat. Jadi dengan pendekatan farmakokinetik, dampak semua faktor yang mempengaruhi kadar obat dalam tubuh seorang pasien diperhitungkan dan secara otomatis
sudah terperhitungkan dengan menentukan langsung kadar obat dalam tubuh pasien. Nah, praktek pengobatan presisi berdasarkan respon farmakokinetik individu pasien sudah diterapkan sejak lama di luar negeri untuk berbagai obat yang memiliki indeks terapeutik yang sempit seperti obat jantung digoxin, obat asma teofilin, dan phenytoin. Sepengetahuan saya ketika saya belajar di Perancis tahun 80 itu sudah diterapkan ya pengobatan presisi dengan yang berbasis farmakokinetik ini. Di Indonesia, sebatas pengetahuan saya, cara farmakokinetik ini belum diterapkan karena masih ada kendala dalam pelaksanaannya, terutama kebutuhan laboratorium untuk analisis kadar obat dalam darah. Di samping itu juga kemampuan sumber daya manusia yang dibutuhkan perlu ditingkatkan baik dalam jumlah maupun kualifikasinya. Sebagai kesimpulan, kalau dari bidang keilmuan saya, jadi cara yang paling presisi untuk implementasi pengobatan presisi atau precision medicine adalah dengan cara yang berbasis farmakokinetik. Namun, untuk implementasinya, khususnya di Indonesia, masih dibutuhkan SDM dan sarana prasarana lain, ya khususnya laboratorium analisis kadar obat di dalam darah. Dan tadi juga sudah saya sebutkan tentang sumber daya manusia. Berkaitan dengan sumber daya manusia, perguruan tinggi farmasi punya peran penting untuk pemenuhan SDM yang memadai. Dan pemerintah juga perlu mendukung dengan kebijakan dan support finansial karena membutuhkan dana yang besar untuk mewujudkannya. Demikian.